Pernahkah kamu terbangun di tengah malam yang sangat sunyi, saat semua orang tertidur lelap? Lalu kamu menatap langit-langit kamar dengan mata yang terasa panas karena air mata yang sudah tidak terbendung lagi? Di saat seperti itu, seringkali sebuah pertanyaan besar muncul dari dasar hatimu yang paling dalam. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Kenapa saat aku sudah berusaha menjadi orang baik, saat aku mencoba jujur, saat aku selalu menjaga perasaan orang lain, justru hidupku terasa jauh lebih berat dibandingkan mereka yang hidup sesuka hati? Pertanyaan ini bukan tanda bahwa kamu tidak beriman, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang mencari makna di balik luka yang sedang kamu rasakan. Kamu mungkin melihat di sekelilingmu, ada orang yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, namun hartanya terus bertambah. Karirnya melesat, dan keluarganya tampak sangat bahagia, tanpa ada hambatan sedikit pun. Sementara kamu, yang setiap hari bersujud dan memohon petunjuk, justru harus menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat. Atau mungkin kehilangan pekerjaan, atau harus bergelut dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ketahuilah, wahai jiwaku yang sedang lelah, bahwa apa yang kamu lihat dengan mata lahiriah seringkali menipu. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang sangat singkat. Dan Allah sedang mempersiapkan sebuah skenario yang jauh lebih megah untukmu di balik tirai ujian ini. Mari kita merenung sejenak tentang bagaimana sebuah pohon yang paling kuat itu tumbuh. Pohon yang paling kokoh tidak tumbuh di dalam ruangan yang terlindung dari angin dan terik matahari. Pohon yang paling kuat adalah pohon yang tumbuh di puncak bukit, yang setiap hari dihantam angin badai, yang akarnya harus mencengkeram batu karang dengan sangat keras agar tidak tumbang. Angin badai itu memang menyakitkan. Ia mematahkan dahan-dahan yang lemah. Namun di saat yang sama, angin itulah yang memaksa akar pohon tersebut untuk masuk lebih dalam ke perut bumi. Begitulah analogi dirimu saat ini. Allah sedang mengirimkan badai ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memaksa akar imanmu mencengkeram lebih kuat lagi ke dalam keyakinan yang tulus kepadanya. Jika saat ini kamu merasa bebanmu adalah yang paling berat, itu karena Allah tahu bahwa punggungmu adalah yang paling kuat di antara yang lain. Allah tidak pernah salah dalam memberikan beban, dan Allah tidak pernah memberikan soal ujian yang melebihi kemampuan hambanya untuk menjawab. Jika ujianmu berat, itu adalah pengakuan langsung dari langit bahwa kamu adalah hamba pilihan yang memiliki kapasitas besar. Bayangkan jika seorang guru memberikan soal kalkulus yang rumit kepada murid sekolah dasar. Tentu itu adalah sebuah ketidakadilan. Namun, jika guru tersebut memberikan soal yang sangat sulit kepada mahasiswa tingkat akhir, itu adalah karena sang guru tahu bahwa mahasiswa tersebut sudah siap untuk lulus dan menyandang gelar yang terhormat. Kamu harus memahami bahwa ada sebuah konsep yang sangat dalam tentang cinta Tuhan yang seringkali disalahartikan oleh manusia. Kita sering menganggap bahwa cinta itu selalu berupa kemudahan, harta yang melimpah, dan tawa yang ceria. Padahal, dalam pandangan makrifat, ujian adalah bentuk komunikasi paling intim antara pencipta dan hambanya. Saat kamu bahagia, kamu mungkin sering lupa untuk menyebut namanya dengan penuh kerinduan. Namun saat kamu hancur, saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, kamu akan bersujud dengan sangat lama. Kamu akan memanggil namanya dengan suara yang bergetar. Dan di saat itulah, jarak antara kamu dan Tuhanmu menjadi sangat dekat. Seolah-olah tidak ada lagi pembatas di antara kalian. Apakah kamu pernah berpikir, kenapa manusia-manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu para nabi dan rasul, justru memiliki sejarah hidup yang penuh dengan penderitaan? Nabi Muhammad harus kehilangan orang-orang tercintanya satu persatu sejak kecil. Nabi Ibrahim harus dilempar ke dalam api. Nabi Ayub harus menderita penyakit bertahun-tahun hingga hartanya habis dan anak-anaknya wafat. Jika indikator kasih sayang Allah adalah kemudahan duniawi, maka seharusnya para nabilah orang yang paling kaya dan paling tenang hidupnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ini adalah bukti nyata bahwa dunia ini terlalu rendah untuk dijadikan hadiah bagi orang-orang yang dicintai Allah. Allah memberikan ujian berat kepada mereka agar mereka mendapatkan kedudukan tertinggi di akhirat nanti.
Sebuah tempat yang tidak bisa dicapai hanya dengan syalat dan puasa saja, melainkan harus dicapai dengan kesabaran yang luar biasa. Mungkin saat ini kamu sedang dikhianati oleh orang yang sangat kamu percayai. Kamu sudah memberikan segalanya. Kamu sudah berkorban waktu dan perasaan. Namun mereka membalasmu dengan luka yang sangat dalam. Kamu bertanya, di mana letak keadilan itu? Mengapa orang baik seringkali dimanfaatkan? Sadarlah bahwa Allah sedang ingin membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada makhluk. Selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada apresiasi manusia, pada kasih sayang manusia, atau pada pengakuan orang lain. Allah mematahkan hatimu melalui manusia, agar kamu menyadari bahwa tidak ada tempat bersandar yang paling aman selain di bawah naungannya. Allah ingin kamu berkata, cukup Allah bagiku, dan tidak ada lagi yang lain. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan mereka yang tampak bahagia dalam kemaksiatan. Ada sebuah istilah yang disebut istidraj, yaitu ketika Allah memberikan semua keinginan seseorang, padahal orang tersebut terus menjauh darinya. Itu adalah hukuman yang dibungkus dengan kenikmatan. Allah membiarkan mereka tersesat semakin jauh, agar mereka tidak punya alasan lagi untuk membela diri di hadapan pengadilan akhirat nanti. Sementara kamu, setiap kali kamu melakukan sedikit saja kesalahan, Allah langsung menegurmu dengan ujian. Itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli padamu. Allah tidak ingin kamu tersesat terlalu jauh. Allah ingin kamu segera pulang ke jalan yang benar. Ujian itu adalah tali pengikat yang menarikmu kembali saat kamu mulai melangkah ke arah yang salah. Setiap air mata yang jatuh karena rasa sakit yang kamu pendam sendiri. Setiap sesak di dada yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, itu semua tercatat dengan sangat rapi. Tidak ada satupun yang sia-sia. Dalam setiap tetes air mata orang yang terzalimi dan orang yang bersabar, ada kekuatan doa yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa ada penghalang. Jika saat ini kamu merasa tidak berdaya, gunakanlah ketidakberdayaan itu untuk mengetuk pintu langit. Mintalah dengan penuh kerendahan hati, karena di saat kamu merasa paling rendah di bumi, namamu sedang disebut-sebut dengan penuh kebanggaan oleh para malaikat di hadapan Allah. Belajarlah untuk menerima setiap ketetapan dengan hati yang rida. Rida bukan berarti kamu tidak merasa sakit. Rida berarti, meskipun hatimu sakit, meskipun matamu menangis, namun lisanmu tetap berkata, bahwa aku menerima keputusanmu ya Allah. Kedamaian sejati tidak akan pernah kamu temukan dengan cara mengubah keadaan dunia agar sesuai dengan keinginanmu. Kedamaian sejati hanya akan lahir saat kamu mampu mengubah hatimu agar selaras dengan apa yang diinginkan oleh Tuhanmu. Saat kamu sudah mencapai titik itu, maka tidak ada lagi ujian yang terasa berat. Kamu akan melihat bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan yang sudah dipersiapkan secara berdampingan. Ingatlah kembali masa-masa sulit yang pernah kamu lalui di masa lalu. Bukankah dulu kamu pernah merasa bahwa masalahmu saat itu tidak akan ada jalan keluarnya? Bukankah dulu kamu pernah merasa bahwa duniamu sudah berakhir? Namun nyatanya, kamu masih berdiri tegak di sini hari ini. Kamu berhasil melaluinya karena kekuatan yang Allah titipkan di dalam jiwamu. Masalah yang kamu hadapi sekarang pun akan sama. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum, lalu menyadari bahwa ujian berat yang kamu alami hari ini adalah cara Allah untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, atau cara Allah untuk membawamu ke tempat yang jauh lebih mulia. Tetaplah menjadi orang baik, meskipun dunia memperlakukanmu dengan buruk. Jangan biarkan perilaku orang lain mengubah kemurnian hatimu. Jika kamu membalas keburukan dengan keburukan, maka apa bedanya kamu dengan mereka? Tetaplah menebar cahaya, meskipun kamu berada di tengah kegelapan yang pekat. Karena pada akhirnya, yang akan kembali bersamamu menghadap Sang Halik, bukanlah apa yang orang lakukan padamu, melainkan apa yang kamu lakukan terhadap orang lain di tengah rasa sakitmu. Jadikan setiap hari sebagai sarana untuk semakin mengenal diri dan mengenal Tuhanmu. Dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak,
untuk meminum air. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan panjang menuju keabadian. Jangan terlalu bersedih atas apa yang hilang darimu di dunia ini, karena apa yang di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Segala beban yang kamu panggul hari ini akan terasa sangat ringan jika kamu memandangnya dari sudut pandang keabadian. Sebentar lagi, semua ini akan selesai. Sebentar lagi, semua air mata ini akan dihapus dengan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tersenyumlah pada takdirmu, karena kamu tidak pernah berjalan sendirian. Allah selalu bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dia mendengar bisikan hatimu yang paling rahasia. Dan dia sedang menyiapkan kejutan yang indah sebagai balasan atas kesabaranmu yang tak terbatas. Teruslah melangkah di jalan makrifat ini, jalan menuju pengenalan diri yang sejati, jalan menuju kedamaian yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Semoga setiap tarikan napasmu menjadi dizikir, dan setiap langkahmu menjadi berkah bagi alam semesta.